kan kalau di perjanjian lama kan dulu kalau persepuluhan itu kan dari hasil ternak, Dan kebun. tani, ya Tani. perkebunan lah gitu ya Romo ya. Nah itu kan dihitungnya 10%. Nah kalau untuk saat ini zaman sekarang persepuluhan itu bagaimana ya Romo? Persepuluhan itu bukan untuk pendeta. Oh, jadi Karena pendeta bukan imam Yahudi. oh jadi persepuluhan itu kalau zaman dulu itu untuk imam Yahudi gitu ya Romo? Yahudi, oke, sekarang kita lihat ginting wantu dulu. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 sebentar Romo, aku buka dulu. Ayat 12 dimulai. Kita lihat persepuluhan ini untuk siapa, oke? Ulangan 26 ayat 12. 26 ayat 12. apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan dulu. persepuluhan, Tahan dulu. engkau sudah selesai mengambil Nona, tahan dulu. Pelan-pelan. Baca sampai di tahun ketiga. Baca sampai tahun ketiga. Bila dalam tahun yang Ginting, ketiga, baca sampai di tahun ketiga cukup. Macam apabila dalam tahun. apabila dalam tahun yang ketiga, Yaitu tahun apa? Tahun tahun persembahan. persembahan persepuluhan, Tahan dulu di situ. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Tahan dulu. Jadi orang Yahudi akan menyerahkan persepuluhan ke bait suci pada tahun yang keberapa, Bets? Ketiga. Pada tahun yang ketiga. Tahun persembahan persepuluhan. Lanjut. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Tahan. Persembahan persepuluhan itu diambil dari hasil tanah. Jadi bukan gaji, bukan apa. Jadi hasil tanah di situ hanya dua mata pekerjaan yang menyerahkan persepuluhan, yaitu petani dan peternak. Jadi bukan untuk semua pekerjaan. Contohnya para rasul nelayan tidak serahkan persepuluhan. Yesus dan Yosef dan Maria, Yosef dan Yesus adalah tukang kayu, dan ketika mereka adalah tukang kayu, mereka tidak menyerahkan persepuluhan. Itu yang pertama harus dimengerti pada tahun ketiga, yaitu tahun persembahan persepuluhan. Oke, jadi dalam tahun ketiga dikatakan tahun persembahan persepuluhan. Kamu telah membawakan hasil tanah, berarti di situ hanya dua pekerjaan yang menyerahkan persepuluhan, yaitu petani dan peternak. Oke, lanjut sedikit. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Satu, orang Lewi, imam Lewi. Yang kedua, Orang asing, orang asing. Ketiga, anak yatim, anak yatim. Dan keempat, dan kepada janda. di situ ada pendeta, saudariku? Tidak ada. Oh iya, paham Romo sudah. Sudah bisa paham? Yang pertama di situ. Di situ ada? Sebentar dulu, ada atau tidak? Oke, tidak ada sekarang pendeta. sekarang tujuan untuk apa? Lanjut. Supaya mereka dapat makan di tempatnya dan di tempatnya, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Supaya mereka dapat makan di tempatmu. Di tempatmu itu adalah dibawakan ke bait
bait suci. Jadi di situ pertanyaan saya untuk yang ada di sini. Persembahan persepuluhan itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Protestantisme pendeta bilang begini, karena mereka baca, Ginting sekarang tes, di dalam Matius 23 seolah-olah Yesus tidak memerintahkan untuk menghapus persepuluhan. Dia hanya mengkritik praktek persepuluhan. Sebentar Bu, nanti mereka menggunakan ayat ini seolah-olah ini loh Yesus hanya mengkritik persepuluhan. Ya, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Seolah-olah Yesus tidak menghilangkan persepuluhan. Wow. Pertanyaan sekarang di sini. Kalau Yesus tidak menghilangkan persepuluhan, persepuluhan secara teologis biblis itu untuk siapa? Kalau Yesus tidak menghilangkan persepuluhan, Bes, engkau bisa mengerti dulu pertanyaannya. Iya, paham Romo. Oke. Kalau perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu untuk Imam Lewi dan Dan Harun. orang Tidak, Lewi. Yang bagian pertama dulu, imam. Kita mengkomparasikan dengan pendeta. Oke. Di dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu dalam situasi ini untuk imam atau untuk tidak untuk Imam Lewi? Perjanjian lama. Perjanjian lama untuk Imam Lewi. Perjanjian lama untuk imam. Sekarang, kalau seandainya pendeta Protestan mereka merubah bersama dengan kitab suci mengatakan ritus Lewi harus dirubah menjadi ritus Melkisedek. Kita lihat itu dulu. Di situ ada perubahan dari ritus Lewi kepada ritus Melkisedek di dalam perjanjian baru atau tidak? Supaya nanti kita bisa sentuh hak persepuluhan. Bes, engkau bisa mengerti dulu ini. Iya. Dalam kerangka berpikir. Oke. Karena perjanjian lama yang berhak menerima adalah Imam Lewi. Protestan bukan Imam Lewi, pendeta bukan Imam Lewi, bisa mengerti. Karena Imam Lewi hanya untuk orang Israel. Dan ketika mereka melayani bait suci runtuh tahun 70. Berarti tidak ada lagi persembahan persepuluhan untuk suku Lewi. Bisa mengerti dulu ini bagian ini dulu. Iya, paham Romo. Berarti sejak tahun 70 sesudah Masehi orang Israel tidak lagi menyerahkan persepuluhan karena persepuluhan itu harus diserahkan di bait suci dan kepada orang Lewi. Bisa mengerti? Nanti orang Lewi akan mengambil 1% untuk Kohen Gadol, imam. Oke. Yang lain nanti disimpan untuk didistribusi kepada janda, anak yatim, dan orang asing. Ini juga harus dilihat baik-baik. Nanti sekarang kita lihat ayat mana yang dipakai oleh Protestan, oleh pendeta Protestan untuk menakut-nakuti jemaatnya. Kita belum sampai kepada persepuluhan perjanjian baru. Mereka menggunakan ayat ini untuk menakut-nakuti jemaatnya. Bes, engkau pernah ikut dan pernah dengar persepuluhan Protestantisme? Pernah. Dan engkau adalah salah satu korban? Iya Romo. Makanya saya perlu bertanya. Karena itu mereka menggunakan ayat ini, Maleakhi 3 ayat 7 sampai dengan 10. Mereka menggunakan ayat ini untuk menakut-nakuti jemaat supaya menyerahkan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya.
Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Jadi Tuhan persembahan semesta persepuluhan alam. itu supaya selalu ada makanan di bait Di bait suci. di bait suci, bukan rumahnya pendeta. Oke? Oke, paham Lanjut, Romo. kalau kamu tidak kasih, maka Tuhan tidak akan membuka katup-katup langit. Baca. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Cukup. Kalau kalian tidak kasih persepuluhan ayat ini, langit akan tertutup. Hasil panen dan semuanya akan hancur. Itu perjanjian lama, Bes. Sekarang kita bongkar perjanjian baru. Ketika ritus Lewi tetap menjadi ritus perjanjian baru, maka persepuluhan akan dilanjutkan. Tetapi ketentuan perjanjian lama, hukum Taurat, bagian dari ini adalah hukum, 613 hukum, walaupun Adventista tidak mengerti antara hukum seremonial dan 10 perintah Allah, mereka bilang itu hukum Musa berbeda dengan hukum Allah, itu penipuan secara biblis. Di dalam nanti kalau saya mau sentuh tentang hukum Taurat, saya tidak mau sentuh pada saat ini. Itu adalah mute dan teman-teman tolong dengarkan dulu yang bernaik kalau di dalam pengertian ini itu bagian dari hukum Taurat atau tidak bagian dari hukum Taurat, Bes? Hukum Taurat berarti ya, Romo. Sekarang hukum Taurat itu dari 613 hukum, salah satunya di situ hukum persepuluhan. Sekarang kita lihat Efesus 2 ayat ke-15. Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan atau tidak? Efesus berapa, Romo? 2 ayat 2 ayat 15. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturannya. Iya, betul, Romo. Kenapa masih dijalankan oleh Protestan? Nah, itu yang jadi pertanyaan Belum saya. selesai, jawaban belum selesai, Bu. Tetapi menurut Matius 23 yang telah kita baca, Yesus hanya mengkritik persepuluhan karena menghilangkan 3 aspek, yaitu keadilan, belas kasih. Kalau begitu, kita pakai imamat Lewi. Imamat Lewi sudah dihapus, sudah dirubah atau tidak di dalam perjanjian baru? Ibu, imam-imam dalam perjanjian baru masih mempersembahkan anak domba binatang atau tidak lagi? Tidak ya. Tidak, oke. Ibrani 10 ayat 8. Ibrani 10 ayat 8. Ibrani 10 ayat 8. Di atas ia berkata,
korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Sekarang ayat 9, berubah dari ritus Harun itu atau tidak berubah? Dihilangkan untuk membangun ritus yang baru atau tidak? Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Bes, ritus lama Harun Lewi sudah dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Bukan menghapuskan yang lama, tidak menegakkan yang kedua. Sekarang kita harus tahu, ritus apa yang kedua ini? Ibrani 7 ayat 11-12. Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Tahan dulu, Bes. Sekarang menurut peraturan Melkisedek dan bukan lagi menurut peraturan Harun. Lanjut, berubah atau tidak? Ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab Cukup. Artinya, sekarang perjanjian baru, imamat itu, imamat ministerial, imamat pelayanan itu menurut ritusnya siapa, Bes? Melkisedek ya? Melkisedek. Harun mempersembahkan kambing, domba, binatang. Melkisedek mempersembahkan roti dan Anggur. anggur. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mempersembahkan apa? Mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kalian. Pertanyaan saya untuk engkau, kalau begitu, masih ada imamat menurut ritus Melkisedek di zaman ini atau tidak? Melkisedek. Tidak. Melkisedek ada. Ada. Harun tidak? Tidak ada. Ada lagi. Karena itu, yang berhak sekarang menerima persepuluhan bukan lagi ritus Lewi atau Harun, melainkan ritus Melkisedek. Buktikan bab yang sama ayat 1. Ginting. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati. Tino, ada di Yahudi. Orang Yahudi tidak terima perjanjian baru. Kita ini bukan omong orang Yahudi, oke? Kita omong perjanjian baru. Jadi kalian logika harus jalan sedikit. Jangan jawab aneh-aneh bikin orang ambigu lagi nanti. Sino. Oke, baca kembali. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Sekarang Abraham memberkati Melkisedek. Lanjut. Sekarang Melkisedek memberkati Abraham. Lanjut. Dan Abraham kasih apa? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti Cukup. Kepadanya Abraham memberikan apa? 1/10. Apakah di situ dari hasil pertanian atau tidak lagi? Tidak lagi, tapi dari semuanya. Dari semuanya. Haleluya. Sekarang ritus Melkisedek ini sampai kapan ayat 21-nya? Ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam
untuk selama-lamanya. Imam ini menurut ritusnya siapa, Ibu? Melkisedek. Berarti ritusnya Melkisedek ini imamatnya masih ada sampai sekarang atau tidak? Masih ada ya Romo? Tetapi Melkisedek mempersembahkan apa? Melkisedek mempersembahkan Roti dan anggur. bantu dulu. Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Mempersamakan roti dan anggur. Yesus pada malam perjamuan terakhir, Yesus bilang, mengambil roti di dalam Lukas 22 ayat 19, mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Lakukanlah. Ayat 20, mengambil cawan yang berisi anggur, mengatakan, inilah darah perjanjian baru. Dalam pengertian ini, Yesus menyuruh melanjutkan ritus Melkisedek. dan di dalam Ibrani 7, Abraham memberikan persembahan persepuluhan dari semuanya kepada siapa? Melkisedek. Secara logika biblis, ritus manakah di dalam perjanjian baru sampai sekarang ini yang berhak menerima persepuluhan? Melkisedek yang menerima ya. Dan ritus Melkisedek ini diteruskan oleh gereja yang mempersembahkan roti dan anggur tiap hari ini oleh gereja. Katolik. Ibu, ritus Melkisedek ini, pemecahan roti ini tiap hari di gereja dilakukan oleh gereja Katolik. Kalau begitu, pendeta Protestan yang telah menghilangkan ritus Melkisedek itu mereka hanya bilang memoria saja. Bayangan 1 bulan 1 kali. Apakah mereka layak menerima persepuluhan? Oh, paham. Walaupun demikian, Ritual anggur dan imam roti masih Katolik, tetap dijalankan. saudaraku, engkau tidak tahu. Sebentar kau punya giliran untuk protes. Sekarang jangan dulu, saya mesti jelaskan untuk Bes. Nanti kau tunjukkan datanya di mana dijalankan, oke? Nanti saya butuh engkau jelaskan sebentar. Pertanyaan saya untuk Ibu Bes, dari segi teologi biblis, yang berhak menerima persepuluhan ini sekarang siapa? Melkisedek. Ritus Melkisedek sampai sekarang, pemecahan roti itu dilakukan oleh gereja apa? Katolik. Kalau begitu, secara teologis biblis, imam dari gereja manalah yang berhak menerima persepuluhan? Katolik. Dan berapa kali ibu pergi ke gereja Katolik dan imam menuntut umat yang ada di misa untuk membayar persepuluhan? Berapa kali? Belum pernah ya Romo. Memang tidak. Walaupun dia punya hak secara biblis teologis, tapi dia tidak pernah minta persepuluhan. Paham.